sudah enggak ya. Nah, itu nanti coba dilihat. Kemudian ada lagi yang di halaman 5, itu rasio likuiditas menjadi salah satu, itu kan harusnya masuk ya, R-nya harus besar kan rasionya. Rasio likuiditas. Yang tadi yang faktor krusial yang menentukan tadi loh. Yang di bagian itu yang tadi kan ada pertanyaan temannya tuh. Nah, itu ada R-nya nggak harus besar ya. Juga ada, jangan sampai ada paragraf baru yang itu ya. Kebaruannya ditambahkan ya. Nah, lalu di dalam latar belakang tidak boleh ada definisi. Contoh, dividen payout ratio menunjukkan besarnya laba bersih yang dibagikan. Itu kan definisi ya. Nah, itu nggak usah dimasukkan. Jelaskan aja dividen payout ratio hubungannya sama ROA itu di mana gitu ya. Oke. Kemudian sekarang tujuan pustaka. Halaman baru juga ya, itu di tengah bawah ya. Kemudian di halaman 10-nya. Coba dibuka halaman 10-nya. Paragraf yang pertama. Dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir di halaman 10. Dalam 5 tahun terakhir bab 2. Bab 2 halaman bab 2. Bab 2. Bab 2. Bab 2. Terus. Itu masih bab 1. Ya, bab 2 halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Ya. Ini ada dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini jangan pakai dalam 5 tahun terakhir, dibalik aja. ROA dalam 5 tahun terakhir gitu loh, di parafrase ya. Nah, jadi semuanya harus pakai kalimat itu. Capital adequacy ratio. Nah, ini miring ya. Terus ada masa pandemi COVID-19. Emang kamu bahas COVID-19? Ada di halaman 11, coba lihat. Halaman 11, itu ada kata halaman 11, baliknya ini. Terus. Ya, itu ada COVID-19 tuh di tengah-tengah. Ya, itu di baris kelima. Ya, dihapus ya. Nggak ada COVID kan kamu kan? Oke, ke bawah lagi. Dalam di bagian bawah paragraf terakhir. Paragraf terakhir di halaman ini ada capital adequacy ratio tapi nggak miring. Harusnya miring ya. Ya, kan kata asing. Terus halaman berikutnya, halaman 12. Saya bingung nih, fungsi KAR sebagai bantalan kerugian. Maksudnya gimana sih? Kalau ada bantalan itu, kayak di sungai ada bantalan buat mencegah banjir gitu. Fungsi KAR sebagai bantalan kerugian. Coba bahasanya dibuat lebih uh, akademik ya. Ini COVID-nya dibuang ya. Kan kita nggak bahas COVID. Jangan bahas COVID lebih. Non-performing loans juga harusnya miring ya. Lihat lagi ya, mungkin teman-teman yang lain juga sama ya, liquidity ratio. Kalau kalian pakai kalimat bahasa asingnya harus miring semuanya tuh di dalam sini. COVID-19 itu masuk lagi tuh di halaman 13 ya. Kemudian setiap hipotesis di pengembangan hipotesis halaman 15 harus ada kalimat sebelum H1 berdasarkan penelitian di atas maka dapat dirumuskan penelitian hipotesis sebagai berikut H1 gitu. Ya, dan seterusnya. Itu semua setiap paragraf harus ada. Yang kemarin sudah saya jelaskan juga ya, pada saya jelaskan di kelas. Oke, bab 3 juga sama, ini halaman tengah di tengah bawah. Metode penarikan sampel. Kenapa kok diambilnya hanya 5 bank? Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, Bank Danamon, Bank Permata. Padahal Bank Syariah itu istilahnya beda. Ini Bank Syariah harus dikeluarkan. Kenapa Mas? Cuma ada 5 bank sampelnya. Ini gampang banget cari pertanyaan di sini ya. Kenapa kok teman-teman pasti belum pada baca ya ini teman-teman yang lain nih? Ya, harusnya kan semua baca ya. Oke. Model penelitiannya juga belum ada ya sama lampiran ya. Nah, itu kenapa? Coba dijelaskan dulu. Penarikan sampelnya memang cuma 5 bank. 5 kali 5 tahun cuma 25. Nggak bisa dong pakai IFUS. IFUS itu syaratnya 98 minimal. Minimal banget itu. Judulnya menjadi ini ya, pengaruh faktor internal spesifik bank terhadap profitabilitas di perbankan Indonesia. Ya, jadi nggak usah pakai studi faktor gitu, nggak usah. Ya, D-nya Indonesia nggak usah, langsung aja D-nya dibalik ya, di perbankan Indonesia. Judul ya. Nah, ini tadi boleh dijelaskan? Kalau ini salah satu variabelnya ngambil dividen. Susah loh kalau cuma 5 bank, karena nggak boleh ada yang nol. Jadi dividen itu nggak boleh ditulis nol. Kalau nggak bagi dividen, harus dibuang. Walaupun cuma 1 tahun. Nah, kalau 5 bank, mau ngambil 10 tahun baru 50 loh. Mau ngambil 20 tahun baru betul. Tapi kalau 20 tahun, jadinya datanya jadi nggak bermanfaat. Coba dijelasin ke saya, kenapa ini?
Belum dipikirkan? Kenapa? Variabelnya ada variabel ownership nggak ada kan? Kenapa kok ambil cuma 5? Kenapa? Mas, siapa? Mas Akbar? Mas Gifari? Oke. Ya sudah, ya. Jadi nanti dicari ya. Judulnya Perbankan Indonesia masa ngambil cuma 5 ya. Tolong nanti diperbaiki yang tadi saya sudah sebutkan nilai di hari Jumat ya. Kalau perbaikannya dan nilai maksimal 68. Nilai Anda baru 58 ya untuk papernya ya. Oke. Kita berikan aplaus ya. Oke, sekarang kelompok berikutnya kelompok 5.